Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan koordinat dari suatu vektor U terhadap basis tertentu. Pertanyaannya contohnya seperti ini. Jadi diketahui himpunan S V1, V2, V3 merupakan basis untuk ruang vektor R3. Dengan V1-nya ini 112, V2-nya 223, V3-nya 123. Pertanyaannya, tentukan koordinat dari vektor U. U-nya adalah 222, elemen R3 ini, terhadap basis S ini, gitu ya. Oke, jadi dulu di video sebelumnya kita pernah membuktikan bahwa himpunan S ini merupakan basis untuk ruang vektor ini. Dulu kalau Anda masih ingat yang seperti ini. Jadi dulu kita buktikan dengan menggunakan OBE ya. Ada beberapa yang kemarin komentar bisa sebenarnya menggunakan determinan, tapi kadang-kadang penyelesaiannya kurang clear gitu ya, kurang jelas, terlalu sederhana. Misalkan jika determinannya tidak nol maka dia basis, kemudian jika determinan dari matriks apa namanya ini, matriks koefisien ini nol maka dia bukan basis gitu. Bisa, tapi keuntungannya nanti akan kita lihat ketika ada pertanyaan berikutnya tadi tentang koordinat basis. Dulu waktu kita membuktikan ini basis dengan menggunakan OBE ini, kita juga langsung bisa mendapatkan nilai dari masing-masing koefisien K1, K2, K3 seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan koordinat sekalian gitu ya. Jadi kita kembali ke soal sebelumnya tadi. Jadi yang dimaksud dengan koordinat itu seperti ini. Jadi karena 222 ini elemen di ruang vektor R3, maka dia juga bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya ini. K1 kali V1, K2 V2, K3 kali V3. Jadi kita juga bisa membentuknya dalam suatu bentuk persamaan matriks seperti ini, matriks koefisien, matriks variabel, matriks konstanta. Nah, jadi penyelesaian dari ini nanti yang disebut sebagai koordinat gitu ya. Koordinat dari vektor U ini. Jadi ini seperti menyelesaikan sistem persamaan linear gitu ya. Lihat tadi dari contoh soal berikutnya yang video sebelumnya kemarin, kita sudah menemukan ini. Penyelesaian untuk sembarang vektor ABC itu diperoleh koefisien K1-nya adalah min 3B plus 2, K2-nya adalah A plus B min C, K3-nya adalah min A plus B. Jadi karena kita pernah memperoleh ini, rumus ini sudah langsung kita bisa masukkan kita gunakan untuk menentukan koordinat ini. Seandainya kita belum mengetahui koefisien ini, nilai masing-masing koefisien ini, kita harus menyelesaikan sistem persamaan ini dulu. Monggo, silahkan mau menggunakan metode apa saja. Tapi karena sudah ada ini, langsung saja berarti ABC-nya adalah ini, matriks konstanta ini, 222 ini. Ini kita masukkan ke rumus ini untuk menentukan K1, K2, K3. Jadi ini min 3B plus 2C, berarti min 3 kali 2 plus 2 kali 2. A plus B min C, 2 plus 2 min 2. Min A plus B, min 2 plus 2, karena ABC-nya semuanya di sini 2, 2, 2 ya. Jadi kita peroleh K1, K2, K3-nya adalah min 2, 2, 0. K1-nya min 2, K2-nya 2, K3-nya 0. Maksudnya gimana? Ini kalau kita masukkan ke ini tadi, kombinasi linear ini, kita ganti K1-nya dengan min 2, K2-nya dengan 2, K3-nya dengan 0. Kita kalikan dengan vektor basis tadi, U1, U2, U3, kita akan mendapatkan sama dengan 2, 2, 2. Nah, itulah yang disebut sebagai koordinat dari vektor U tadi, vektor 222 terhadap basis ini tadi, basis S tadi, V1, V2, V3. Nah, biasanya simbolnya seperti ini. U itu dalam kurung indeks kecil S, itu maksudnya adalah koordinat dari vektor U terkait dengan atau terhadap basis S gitu ya. Ini dinyatakan dalam bentuk vektor koordinat seperti ini, min 2, 2, 0. Itu ya, jadi itu tadi cara menentukan koordinat dari vektor U terhadap basis S. Bisa menggunakan penyelesaian sistem persamaan linear seperti ini, atau kalau kita dulu waktu membuktikan basisnya sudah menggunakan OBE, biasanya kita sudah menemukan ini rumus untuk K1, K2, K3-nya tinggal kita pakai, jadi kita langsung bisa memperoleh ini.
masukkan ke sini, kita peroleh min 2, 2, 0. Jadi ini adalah koordinat untuk vektor U terhadap basis S. Gitu ya. Terima kasih, semoga membantu. Jika ada masukan dan pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.